Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dimanapun saja berada. Kembali berjumpa dengan saya Sahzal Pahlavi. Kali ini saya akan bacakan sebuah berita yang saya kutip dari fajar.co.id dengan judul "Heran dengan hasil survei yang unggulkan Anies, Yusuf Dumdum. Survei abal-abal yang menangkan tukang ngibul." Ya. Ini kali tokoh ya yang oposisi terhadap Anies ya, yang tidak mempercayai hasil survei, yaitu lembaga survei yang mengunggulkan Anies Baswedan. Seperti apa beritanya? Fajar.co.id Jakarta. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum mendadak menyinggung bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan yang kerap mendapat hasil survei teratas. Dikatakan Yusuf, dirinya selalu mengamati setiap hasil survei yang disajikan ke publik. Apalagi yang hasilnya selalu menempatkan Anies di posisi pucuk. Saya selalu mengamati hanya survei abal-abal yang hasilnya memenangkan tukang ngibul Anies Baswedan, ujar Yusuf dikutip dari unggahan Twitternya @yusufdumdum 22 Januari 2023. Sebelumnya diketahui survei lembaga Lingkar Survei Indonesia ya, menempatkan elektabilitas Ganjar Pranowo di posisi teratas, sementara Prabowo dan Anies bersaing ketat di bawahnya. Elektabilitas kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu berada di angka 27,2%. Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di angka 16,8%. Anies bersaing ketat dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang memiliki elektabilitas sebesar 16%. Selain ketiga nama tersebut, kata Jadi, ada juga nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan 7,2% dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan 2,4%. Kemudian ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dengan 2,1% dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan 1,8%. Serta Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir di angka 1,3%. Sementara nama Ketua DPR RI Puan Maharani hanya bersaing dengan Wakil Presiden Ki Haji Ma'ruf Amin di posisi bawah. Ya. Ma'ruf Amin dengan elektabilitas 1,3%, Puan Maharani dan ex-Panglima TNI Gatot Nurmantio serta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sama-sama berada di angka 1,0%. Ya, para pemirsa dimanapun saja berada, kali ini kita membahas komentar Yusuf Dumdum ya, seorang pegiat media sosial yang meragukan hasil survei yang menempatkan Anies di posisi puncak. Cuma sayangnya Yusuf Dumdum tidak menyebut lembaga survei mana yang memenangkan Anies Baswedan. Karena setahu saya selama ini tidak ada satupun lembaga survei, terutama lembaga survei yang beken lah, seperti Poltreking, Indofox Populi Center, terus ada Indobarometer, dan termasuk LLSI, Lingkar Survei Indonesia, tidak pernah menempatkan Anies Baswedan di posisi pertama. Selalu Ganjar di posisi puncak. Kedua, ketiga itu ada nama Anies dan Prabowo Subianto. Makanya mungkin karena apa ya? Makanya Yusuf Dumdum ini perlu menampilkan data, agar tidak terkesan
ketidaksukaannya kepada Anies Baswedan itu bersifat sentimental, hanya berdasarkan kebencian semata. Tapi seperti itulah enaknya hidup di Indonesia. Dengan negara yang menganut sistem demokrasi, semua orang bebas mengatakan apa. Ya. Semua orang boleh berkata apa-apa selama berdasarkan data, selama hal tersebut tidak merugikan orang lain, selama tidak menghujat, selama tidak menyerang pribadi orang lain. Artinya tidak ada orang yang tersinggung. Dan hal ini adalah hal yang biasa, tentu bagi para pendukung Anies Baswedan. Ya, dengan melihat Anies Baswedan selalu berada di 3 besar, itu akan menjadi motivasinya untuk terus menggenjot sisi mana yang bisa dieksploitasi dari Anies Baswedan, sehingga lambat laun bisa menempati di urutan pertama, sehingga mengalahkan Ganjar Pranowo. Begitu juga dengan pendukungnya Prabowo Subianto, ya, dengan melihat jagoannya selalu berada di posisi 3 besar, itu maka Pak Prabowo ini akan diinjeksi, akan terus dipompa agar elektabilitas naik, sehingga untuk keempat kalinya atau anggaplah kelima kalinya Prabowo Subianto berkontestasi di politik, di Pilpres, dia bisa memenangkan kontestasi ini sehingga cita-cita besarnya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia bisa tercapai pada kali ini. Sebab kalau kali ini Prabowo Subianto kalah, saya pikir ini adalah kesempatan terakhir bagi Prabowo Subianto untuk mengikuti Pilpres, sebabkan karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Hari ini Prabowo Subianto berusia 70 tahun. Artinya di tahun 2024 yang akan datang, usia beliau itu sudah 72 tahun. Seandainya kalah di Pilpres 2024, maka beliau harus bertarung lagi di Pilpres 2029. Itu artinya usia beliau itu sudah 77 tahun. Artinya kecil kemungkinan beliau akan bisa ikut berpartisipasi pada Pilpres yang akan datang terkait dengan usia, terkait dengan pada Pilpres 2029. Hal tersebut terkait dengan usia, terkait dengan kemampuan fisik dan kemampuan otak, termasuk kemampuan jantung untuk berdebat dengan para kandidat lainnya, termasuk untuk menjawab kritikan-kritikan yang ada dari para lawan politik. Maka saya pikir Pilpres 2024 ini adalah Pilpres terakhir bagi Prabowo Subianto dalam usianya yang ya boleh kita katakan sudah tidak muda lagi, ya. Tidak seperti calon-calon yang lainnya seperti Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang usianya tidak seperti Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, apalagi Puan Maharani, ya, yang usianya masih berada di bawah 60 tahun, ya. Maka sekali lagi kembali ke topik bahwa apa yang disampaikan oleh Yusuf Dumdum terkait dengan keheranannya akan survei Anies Baswedan itu sungguh tidak berdasar. Dan kalau kita memang, ya, bagi lawan politik, anggaplah bagi pendukungnya Prabowo, bagi pendukungnya Ganjar Pranowo, pasti apa yang hasil positif yang diraih oleh Anies Baswedan pada hari ini selalu akan dicari sisi negatifnya. Sisi negatifnya yang mana? Ya pasti ini hal tersebut ya terkait dengan politik identitas misalnya, terkait dengan kegagalannya membangun ibu kota Jakarta, yang meskipun dunia mengakui, ya, bahwa Anies Baswedan termasuk tokoh yang berprestasi dalam memimpin ibu kota Jakarta. Sudah puluhan penghargaan beliau dapatkan selama memimpin ibu kota Jakarta yang hanya dalam satu periode. Ini berbeda kondisinya dengan Ganjar yang sudah memimpin Jawa Tengah selama 2 periode, akan tapi Jawa Tengah masih termasuk dalam provinsi termiskin nomor 2 setelah DIY, ya, di Pulau Jawa, ya. Provinsi termiskin di Pulau Jawa itu yang pertama daerah istimewa Yogyakarta,
Yang kedua adalah Jawa Tengah, merupakan provinsi termiskin nomor 2 di Pulau Jawa. Tentu ini adalah suatu keheranan ya, yang patut kita pertanyakan. Memimpin Jawa Tengah saja belum sukses, apalagi memimpin Indonesia. Jangan sampai nanti seandainya Ganjar terpilih sebagai presiden, akan menjadikan Indonesia seperti Jawa Tengah, ya, akan menjadikannya sebagai negara termiskin di nomor sekian di Asia Tenggara misalnya. Kalau kita membanding-bandingkan, dan hal itu sah-sah saja. Kenapa? Karena tentu dalam melihat figur seorang pemimpin yang akan memimpin Indonesia di masa depan, kualitasnya harus teruji, ya. Kepemimpinannya, gaya kepemimpinannya, visinya, ya, visinya untuk membangun Indonesia, untuk membawa Indonesia, mau dijadikan apa Indonesia di mata dunia. Karena berbicara Indonesia, kita hanya tidak berbicara dalam konteks lokal, apalagi regional misalnya, atau regional tidak akan, tapi konteksnya adalah global. Kita bersaing dengan negara-negara di seluruh dunia, di Eropa, terutama di Eropa lah, yang menjadi kiblat kemajuan dunia pada hari ini, yaitu Amerika dan Eropa misalnya. Tanpa mengesampingkan benua Afrika, termasuk benua Amerika Latin, ya, termasuk di Amerika Latin ataupun di Asia. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan info-info terupdate dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.